Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Siswa-siswi kelas 11 SMA Darul Ulum 2. Sekarang kita memasuki materi baru, yakni langkah Abu Bakar sebagai khalifah. Oke, pertama-tama kita membahas dulu apa itu definisi dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu berasal dari bahasa Arab, yakni Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Ya, Al-Khulafa itu artinya adalah para pengganti, sedangkan Ar-Rasyidin artinya yang mendapatkan petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin artinya para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Nah, sedangkan apa itu kata khalifah? Khalifah yang selama ini kita kenal lebih sering diartikan orang-orang dengan makna pemimpin, padahal khalifah bukanlah pemimpin. Khalifah itu adalah bentuk tunggal dari kata al-khulafa. Kalau al-khulafa artinya para pengganti, nah, sedangkan kalau khalifah berarti artinya adalah seorang pengganti. Ketika Nabi wafat, orang-orang berkerumun di depannya rumahnya Nabi. Mereka memastikan kabar tentang meninggalnya Nabi. Nah, waktu itu akhirnya Umar bin Khattab datang dan menanyakan, loh, ada apa orang-orang kok berkumpul di sini kalian? Kata orang-orang, Nabi telah wafat. Umar marah besar mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang itu. Kata Umar, oh, Nabi Muhammad itu tidak mati. Nabi Muhammad itu cuma pergi sementara dan nanti akan kembali lagi. Beliau tidak mati. Barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad mati, akan saya potong kaki dan tangannya, kata Umar bin Khattab dengan sangat marah. Hingga datanglah Abu Bakar As-Siddiq untuk menenangkannya. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguhnya Muhammad telah mati. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah itu hidup selamanya. Dan ia menyuplik sebuah ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala aqibahi falan yadurullaha syai'a. Artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, dan sebelumnya itu sudah banyak rasul yang berlalu. Apakah kalau seorang rasul itu mati atau terbunuh, kalian akan kembali kepada kekafiran? Barang siapa kembali kepada kekafiran, maka itu tidak membahayakan Allah sama sekali. Kata akhirnya Umar bin Khattab sadar bahwasanya memang Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Akhirnya dia merasakan kehilangan yang sangat besar. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Ketika Nabi Muhammad meninggal dan jenazahnya belum disemayamkan, orang-orang Ansor sudah merencanakan untuk pemilihan khalifah. Nah, akhirnya datang juga orang-orang Muhajirin di tempat tersebut. Tempat tersebut adalah Saqifah Bani Sa'adah. Orang-orang Ansor mengatakan bahwasanya lebih pantas kami yang menjadi khalifah karena kami adalah pemilik Madinah. Kami lebih dahulu masuk Islam daripada orang Quraisy atau orang Muhajirin. Jadi kami lebih pantas untuk menjadi khalifah. Kemudian Abu Bakar sebagai perwakilan dari Muhajirin atau orang Quraisy mengatakan, ya memang benar apa yang kalian katakan, tapi kita harus mencari yang lebih maslahah. Yang mana seluruh Jazirah Arab tidak akan mau dipimpin kecuali dari suku Quraisy atau Muhajirin. Maka lebih baik Muhajirin yang menjadi khalifah. Akhirnya Abu Bakar menyalonkan Umar dan atau Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi akhirnya Umar menolak dan mengatakan, loh, engkau lebih pantas untuk menjadi khalifah, ya, Abu Bakar, karena engkaulah yang menemani Nabi dahulu ketika Nabi hijrah. Engkau yang menemani Nabi di dalam gua, dan engkau yang menggantikan posisi Nabi untuk menjadi imam sholat ketika beliau berhalangan. Engkau lebih pantas untuk menjadi khalifah, Abu Bakar. Akhirnya usul dari Abu Bakar ini disetujui oleh seluruh sahabat Ansor dan Muhajirin. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq resmi menjadi khalifatul Rasul atau penggantinya Rasul. Langkah Abu Bakar sebagai khalifah: memerangi kaum murtad, memerangi para pembangkang zakat, memerangi nabi palsu, pembukuan mushaf Al-Quran, dan perluasan wilayah. Memerangi kaum murtad, ya, wilayah-wilayah yang jauh dari Madinah, suku-suku yang jauh dari Madinah, mereka berbondong-bondong murtad karena memang mereka baru saja masuk Islam dan iman belum sama sekali menancap di dalam hati mereka.
Bahkan sebagian dari mereka menganggap bahwasanya Islam itu hanyalah sebagai ikatan politik, bukan sebuah agama. Akhirnya mereka murtad. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid memerangi mereka hingga mereka memeluk Islam kembali. Selanjutnya, memerangi para pembangkang zakat. Memerangi para pembangkang zakat itu adalah keputusan dari Abu Bakar As-Siddiq, tapi hampir seluruh sahabat menolaknya karena dengan alasan para pembangkang zakat itu kan mereka tetap Islam, ngapain kita perangi, mending kita sekarang mengurusi musuh-musuh yang jauh lebih besar, ya ini para nabi palsu, ada juga para orang-orang murtad, bahkan akan menghadapi Imperium Romawi dan Persia. Mending kita urusi mereka dulu, jangan mengurusi pembangkang zakat ini. Tapi Abu Bakar mengatakan, loh, saya akan memerangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Akhirnya dengan kemantapan hati Abu Bakar, seluruh sahabat akhirnya menyetujui untuk memerangi para pembangkang zakat hingga mereka membayar zakat kembali. Memerangi nabi palsu. Ketika Nabi Muhammad meninggal, nabi palsu bermunculan. Bahkan sebelum meninggal pun ada seorang nabi palsu yang sudah muncul. Nama-nama dari para nabi palsu itu adalah Tulaiha bin Khuwailid, Aswad al-Ansi, dan Sajah at-Tamimiyah. Tulaiha bin Khuwailid pasukannya pengikutnya diserbu oleh pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid hingga akhirnya dia melarikan diri ke Syam dan masuk Islam kembali. Sedangkan Aswad al-Ansi pasukannya diserbu oleh sahabat senior Zubair bin Awam hingga akhirnya Aswad al-Ansi tewas dalam pertempuran di Yaman. Sajah at-Tamimiyah. Nah, Sajah at-Tamimiyah ini unik karena dia adalah seorang nabi palsu tapi dia cewek. Jadi dia nabi palsu perempuan. Dia menikah dengan nabi palsu yang lain, yakni Musailamah al-Kadzab. Ketika suaminya kalah dalam perang melawan Islam, akhirnya dia melarikan diri dan kembali masuk Islam. Itu Sajah at-Tamimiyah. Sedangkan nabi palsu yang paling banyak pengikutnya dan paling besar kelompoknya adalah Musailamah al-Kadzab. Al-Kadzab itu artinya pembohong. Ya, Islam akhirnya terjadi kontak besar dengan pasukan Musailamah al-Kadzab di perang Yamamah. Di perang Yamamah, Islam berperang melawan Musailamah al-Kadzab. Waktu itu ada dua pahlawan besar. Yang pertama yakni ada Bara' bin Malik, itu adik dari Anas bin Malik, seorang periwayat hadis. Ketika itu Islam kesulitan untuk menembus benteng Yamamah karena sangat kuat sekali, sangat besar sekali. Akhirnya dia menawarkan diri untuk dilemparkan ke dalam benteng dengan alat pelontar. Dia akhirnya dilempar ke dalam benteng dan berhasil memasuki benteng. Dia menyelinap dan membuka gerbang benteng dari dalam. Pasukan Islam pun kemudian berhasil memasuki benteng dan menyerbu pasukan Musailamah al-Kadzab. Selanjutnya adalah Wahsy. Wahsy itu yang dulu kita kenal sebagai pembunuh Hamzah bin Abdul Muthalib atau sepupu dari Nabi Muhammad. Dia karena dari ulahnya itu akhirnya Hamzah meninggal sampai ke hidungnya dipotong, telinganya dipotong, dan dadanya dibelah. Ketika Nabi mengingat itu, Nabi sangat sedih sekali. Dan waktu kejadian itu Nabi sampai menangis. Ketika Islam menang dalam Fathul Makkah, orang-orang berbondong masuk Islam termasuk Wahsy. Wahsy akhirnya memberanikan diri untuk menghadapi Nabi, untuk bertemu dengan Nabi, untuk menyatakan diri masuk Islam. Dan beruntung akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, ya, saya menerima Islammu diterima, tapi saya nggak mau lihat wajahmu lagi. Karena kalau melihat wajahnya Wahsy ini, Nabi teringat akan kematian dari Hamzah bin Abdul Muthalib, paman yang sangat dicintainya. Akhirnya selama hidupnya sampai akhir hayat Nabi, Wahsy selalu menghindari Nabi karena Wahsy takut kalau dirinya terlihat oleh Nabi, maka Nabi Muhammad akan bersedih. Akhirnya dia selalu menghindari Nabi Muhammad. Ketika ada kabar terjadi perang Yamamah, dia langsung ikut serta dan dia bertekad untuk menebus kesalahannya dengan membunuh Musailamah al-Kadzab. Akhirnya Wahsy berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab dengan tombak yang sama yang ia gunakan untuk membunuh Hamzah dulu. Akhirnya ia mengatakan, dulu saya membunuh sebaik-baiknya orang, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, dan sekarang saya membunuh seburuk-buruknya orang, yakni Musailamah al-Kadzab. Akhirnya Islam menang dalam perang Yamamah. Selanjutnya pengumpulan Al-Quran. Ketika perang Yamamah, Islam menang besar, tapi sayang sekali banyak sekali korbannya dari pihak Islam, termasuk 70 penghafal Al-Quran yang akhirnya syahid.
di jalan Allah. Waktu itu setelah terjadi perang, Umar takut kalau ini baru melawan satu nabi palsu, sudah para penghafal Al-Quran sudah hampir habis, bagaimana dengan perang-perang seterusnya, bisa habis semua ini. Akhirnya Umar usul ke Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Akhirnya usulan ini diterima oleh Abu Bakar meskipun agak sedikit ragu asalnya, tapi dilakukan. Abu Bakar selanjutnya menunjuk Zaid bin Sabit untuk menjadi ketua panitia pengumpulan Al-Quran karena dengan hafalannya yang sangat kuat. Zaid bin Sabit mengatakan, saya ditunjuk menjadi ketua pembukaan Al-Quran. Katanya, menurut saya memindah Gunung Uhud itu masih lebih mudah daripada membukukan Al-Quran, karena memang pembukaan Al-Quran ini adalah hal yang baru, sebuah bid'ah, tapi demi kemaslahatan maka diperbolehkan. Jadi ini adalah bid'ah hasanah. Akhirnya Al-Quran, mushaf-mushaf Al-Quran dikumpulkan dalam satu buku berdasarkan hafalan dari para sahabat dan juga mushaf-mushaf yang tercecer itu. Jadi akhirnya berhasil mengumpulkan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Perluasan wilayah, Islam berhasil menguasai berbagai wilayah ketika zamannya Abu Bakar, yang meskipun sebelumnya sempat hilang pada zaman ketika Nabi Muhammad meninggal, yakni wilayah Syam. Kalau Syam itu sekarang Syria, ada Irak, ada Kuwait, ada Bahrain, ada Qatar. Menguasai wilayah-wilayah tersebut bukanlah mudah, sudah dirintis dari zamannya Nabi hingga menguasai sebagian dari Jazirah Arab, hingga diteruskan pada zaman Khalifah Abu Bakar hingga sampai ke wilayah Irak dan Syam. Nah, mulailah Islam menghadapi dua musuh penguasa dunia yang sangat sulit dikalahkan, yang sangat kuat, yakni di wilayah barat, di Irak, Islam menghadapi musuh yakni bangsa Persia, yang mana kekuatannya luar biasa besar karena mereka adalah penguasa dunia. Sedangkan di sebelah barat mereka menghadapi pasukan Romawi yang pasukannya juga tidak kalah besar, bahkan lebih besar dari Persia, penguasa dunia tersebut. Di timur, Islam menghadapi pasukan Persia dan dalam beberapa perangan Islam alhamdulillah diberi kemenangan oleh Allah. Tapi sayang sekali di bagian barat, pasukan Islam waktu itu dikalahkan oleh Romawi. Jadi ceritanya pasukan Islam harus dipecah menjadi dua, padahal masih sedikit, udah sedikit, harus dibagi dua. Yang satu digunakan untuk menghadapi Persia, yang satu untuk menghadapi Romawi. Ya, tepat sekali, Islam menghadapi dua penguasa dunia dalam waktu yang bersamaan. Akhirnya Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk pergi ke Syam untuk menolong pasukan Islam melawan Romawi. Di pasukan yang di Persia itu yang sudah menang dikirim ke Romawi. Tapi bingung Khalid, ini lewat mana nanti? Kalau lewat jalan umum nanti maka kita akan ketahuan dan nggak jadi bisa menolong pasukan yang ada di Syam. Akhirnya Khalid bin Walid nekat membawa pasukannya menembus tengah-tengah Jazirah Arab. Padahal tengah-tengah Jazirah Arab ini padang gurun yang tidak ada sumber air, tidak ada airnya dan tidak bisa dilewati manusia. Akhirnya nekat lewat situ. Jadi dengan strategi, strateginya adalah membawa banyak unta yang sudah diminumi air dengan kenyang. Akhirnya unta-unta tersebut ketika pasukan Islam sudah kehabisan bekal, unta-unta tersebut disembelih, dagingnya dimakan dan air di dalam perut unta diminum. Itu sampai segitunya. Akhirnya Islam berhasil melewati gurun pasir itu dan berhasil sampai ke Syam dan menyelamatkan pasukan Islam melawan Romawi. Setelah 2 tahun lebih 3 bulan memerintah, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menemui akhir hayatnya. Beliau meninggal dunia karena sakit. Jadi beliau satu-satunya Khulafaur Rasyidin yang meninggal karena sakit, karena yang lainnya dibunuh. Oke, siswa-siswi kelas 11 SMA Darul 2, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.